Tetap setia pada panggilan Tuhan. Refleksi pagi 301. Yudas adalah adik laki-laki Yesus Kristus yang menjadi salah satu pimpinan gereja mula-mula di Yerusalem. Kepada siapakah surat ini ditujukan dan apa harapan Yudas untuk mereka? Yudas 1 ayat 1 dan 2 menjelaskannya. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudara, semua orang yang terpanggil dalam kasih Allah Bapa dan Yesus Kristus haruslah sadar bahwa Allah mengasihi dan memelihara selalu. Di dalam kesetiaan pada panggilan ini, orang percaya menerima rahmat, damai sejahtera, dan kasih secara melimpah. Saudara-saudara, apa yang disampaikan Yudas tentang orang percaya waktu dulu itu menggambarkan juga keadaan jemaat Tuhan di masa sekarang ini. Bila kita sudah tahu bahwa kita telah dipanggil Allah, maka kita harus tetap setia pada panggilan dalam Yesus Kristus itu untuk kemuliaan-Nya. Berbagai godaan dan tantangan tentulah banyak, baik itu kekayaan, popularitas, gengsi, jabatan, ataupun kenikmatan hidup. Hanya saja kita perlu ingat selalu bahwa bagi yang setia pada panggilan itu, Allah pasti akan melimpahkan rahmat, damai sejahtera, dan kasih-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita terus setia pada panggilan kita. Janganlah kita tergoyahkan dari panggilan mulia yang Tuhan sudah berikan itu. Tetap berjuang. Refleksi pagi 301A. Apa yang menjadi tujuan dari penulisan kitab Yudas? Mari kita lihat Yudas 1 ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Saudara-saudara, Yudas menulis surat untuk menguatkan iman dari orang-orang kudus, yaitu jemaat Tuhan di masa dulu, tentang keselamatan yang mereka telah terima. Ia juga hendak memberi peringatan kepada jemaat untuk mempertahankan iman terhadap serangan dari penyusup jahat yang hendak mengacau iman. Saudara-saudara, jemaat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat telah berdiri dengan pengakuan iman yang sama, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan yang memberi jalan keselamatan bagi mereka yang percaya. Berita Injil atau kabar baik di dalam Yesus Kristus inilah yang harus diyakini dan diberitakan seperti yang dinyatakan Rasul Paulus di Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Berbagai gempuran iman terhadap keyakinan itu tentu saja selalu ada dari zaman ke zaman. Yang terpenting ialah bahwa umat percaya haruslah tetap teguh membangun iman dalam Yesus Kristus.
Mewaspadai penyusup jahat. Refleksi pagi 302. Pada jemaat mula-mula, rupanya ada orang-orang fasik yang menyelusup masuk ke jemaat. Siapa mereka dan apa yang dilakukannya? Mari lihat Yudas 1 ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, rupanya di gereja mula-mula ada orang yang mengaku sebagai orang percaya tetapi sebenarnya berkelakuan jahat, menyalahgunakan kasih karunia Allah, dan menyangkal Kristus. Saudara-saudara, serigala berbulu domba yang menyelusup di tengah-tengah orang percaya tentu bisa terjadi tidak hanya di gereja mula-mula, tetapi juga di gereja masa kini. Bila sampai ada penyusup yang berniat untuk melampiaskan hawa nafsu jahat mereka, maka jemaat Tuhan bisa menjadi porak-poranda dibuatnya. Ini tentu hal yang harus kita waspadai bersama. Bila di dalam jemaat mulai diwarnai oleh keserakahan, mabuk kekuasaan, kejar kekayaan, korupsi, dan berbagai nafsu jahat, waspadalah dan dengarkanlah selalu peringatan 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mari kita bersiaga. Berwaspada dan berjuang terus. Refleksi pagi 303. Apa yang dinasihatkan Yudas, saudara Tuhan Yesus, kepada jemaat Tuhan pada waktu itu? Mari kita lihat Yudas 1 ayat 5. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umat-Nya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Saudara-saudara, sewaktu bangsa Israel di Gunung Sinai, Allah memang menghukum penyesat. Itulah yang diperingatkan Yudas kepada jemaat pada waktu itu untuk terus waspada terhadap penyesat dan terus mempertahankan iman. Allah memang berkuasa untuk menyelamatkan orang yang percaya dan membinasakan penyesat yang tidak percaya. Saudara-saudara, bagaimana umat Tuhan bisa tetap mempertahankan iman? Tentu saja melalui pembinaan iman. Ini adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah karena penyesat iman itu bisa saja hadir dalam sikap gila kerja, nafsu yang berlebihan, cara pandang salah, doktrin yang sesat, ataupun cinta akan uang. Semuanya ini tentu saja bisa menyelewengkan orang percaya. Oleh sebab itu, marilah kita upayakan supaya gereja Tuhan dapat menjadi pusat pelatihan dalam ajaran dan tindakan sehat. Karena itu, marilah kita meyakini bahwa Allah terus memegang otoritas penuh atas segala sesuatu. Otoritas Allah ini tidaklah hanya untuk menyelamatkan yang percaya, tetapi juga untuk membinasakan yang tidak percaya.